Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mardan, NIM L1A1200099. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas konservasi sumber daya hutan, yaitu pandangan saya terhadap 5 video yang diberikan oleh Ibu Nursanti. Di mana video tersebut berisi tentang yang pertama Mata Indonesia 2017 segmen 2, yang kedua Mata Indonesia 2017 segmen 3, yang ketiga adalah sekat kanal Badan Restorasi Gambut, yang keempat sekat kanal Kanpas Beton Jambi, dan yang kelima adalah revegetasi Badan Restorasi Gambut. Baik, di sini saya akan menjawab atau tanggapan saya mengenai video yang pertama. Tahun 2015 merupakan tahun terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan. Hutan dan lahan terbakar sepanjang bulan Juni sampai November 2015 dengan kerugian 221 triliun. Kebakaran tersebut terjadi karena pembukaan lahan baru dan buruknya pengelolaan ekosistem rawa gambut dan musim kemarau El Nino. Sekitar 33% lahan gambut yang terbakar selama 3 bulan berlangsung kebakaran diperkirakan mengeluarkan emisi 800 mega sampai 1,6 giga metrik ton atau setara dengan karbon dioksida. Pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 1 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut yang disingkat menjadi BRG. Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut menetapkan 2,4 juta hektar area terdegradasi yang perlu direstorasi. Ada 7 provinsi yang ditetapkan dalam daftar restorasi. Yang pertama, Papua. Yang kedua, Kalbar. Yang ketiga, Kalimantan Selatan. Yang keempat, Kalimantan Tengah. Yang kelima, Jambi. Yang keenam, Sumatera Selatan. Dan yang ketujuh, Riau. Menurut pengamat lingkungan, restorasi gambut yang perlu diprioritaskan ada 2. Yang pertama adalah bekas kebakaran. Pada tanah atau lahan kawasan konservasi yang diokupusi oleh masyarakat atau perusahaan untuk pembangunan sawit, strategi terbaik mencegah kebakarannya adalah dengan mengembalikan fungsi ekologis dan hidrologisnya melalui restorasi dengan upaya yang pertama rewilding atau pembasahan gambut dengan cara pembuatan dengan sekat kanal. Yang kedua adalah revegetasi atau penanaman kembali. Penanaman dengan cara pembuatan semai atau pembibitan di lahan gambut. Contohnya adalah julutung. Yang ketiga adalah revitalisasi dengan meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan gambut. Perusahaan diharapkan dapat merestorasi dan menjaga lahan gambut seperti contohnya PT BAP membangun kanal, blocking atau sekat kanal di sektor area konsesi hutan tanaman industri dengan mempertimbangkan ketinggian lahan atau kontur. Yang selanjutnya adalah soal yang kedua atau video yang kedua mengenai Mata Indonesia 2017 segmen ketiga. Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan menjadi wilayah prioritas dalam restorasi lahan gambut. Contoh revegetasi penanaman tumbuh-tumbuhan di lahan gambut sukses merestorasi dengan melalui teknik silvikultur yang mengacu pada 3 karakter lahan kunci, yaitu kedalaman gambut, genangan air, muka air tanah. Cepat pulih atau tidaknya lahan gambut dapat dilihat dari input yang diberikan, contoh julutung, ramin, punah, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, contoh dengan cara penanaman nanas plus sawit dengan tumpang sari, purun yang diolah untuk kerajinan rawa dan gambut, untuk mencegah dengan cara memberikan pengarahan untuk tidak membakar lahan. Yang ketiga adalah tentang sekat kanal Badan Restorasi Gambut. Ada 3 teknik pembasahan gambut. Yang pertama adalah melalui sekat kanal. Fungsinya untuk menyimpan dan menaikkan permukaan air agar lahan gambut tetap lembab. Prinsip kerjanya adalah menahan dan menampung air di dalam wilayah
kesatuan hidrolik gambut, atau ini disingkat menjadi KHG. Tipe sekat kanal dibedakan berdasarkan yang pertama umur konstruksi, yang kedua lokasi dan fungsi kawasan. Kawasan konservasi sekat kayu dibangun dapat berbentuk satu lapis atau multi tergantung dengan dimensi kanal dan besarnya debit air. Kawasan budidaya gunanya biasanya dengan kayu, baku, beton pracetak, dan pintu air. Direkomendasikan memiliki pengatur muka air berupa peluap. Elevasi peluap tidak boleh lebih dari 40 cm sesuai dengan PP nomor 57 tahun 2016. Sistem peluap didesain untuk mengukur jalan transportasi air dan kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah jumlah sekat kanal diperlukan dan lokasinya ditentukan dari beberapa aspek. Panjang kanal dan kontur permukaan tanah. Selanjutnya penentuan jarak kontur sekat kanal ditentukan dari aspek yang pertama tingkat kemiringan, yang kedua tinggi permukaan air, yang ketiga permukaan tanah gambut, yang keempat kondisi topografi. Sebelum dibangun, kita harus menemui masyarakat guna untuk padiatapa atau persetujuan atas dasar awal tanpa ada paksaan. Instrumen muka air juga perlu dipasang sehingga dalam penambahan dalam pencatatan fluktuasi muka air di sepanjang kanal, penambahan karung tanah, penggantian bahan kayu, penanaman tumbuhan lokal untuk memperkuat konstruksi sekat kanal, sumur bor, penimbunan kanal dan cabang. Yang keempat adalah sekat kanal kanvas beton Jambi. Perpres 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau disingkat di BRGM. Salah satu tugas BRGM adalah mengkoordinasi pelaksanaan restorasi gambut. Aplikasi sekat kanal kanvas beton oleh BRGM atau Badan Restorasi Gambut di Tahura, Orangkayu Hitam, Provinsi Jambi. Karena kanvas beton mudah dibawa kemana saja dan ringan, estimasi bisa mencapai 7 tahun ketahanannya. Spesifikasi hingga 25 tahun. Waktu pengerjaan sekat kanal bisa menghabiskan waktu 5-7 hari lebih cepat daripada kayu dan beton. Dan yang kelima adalah revegetasi Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut memiliki 3 pilar atau 3R. Yang pertama adalah revegetasi, adalah pemulihan tutupan lahan ekosistem gambut melalui penanaman kembali. Ini bertujuan untuk penanaman kembali tanaman asli dan adaptif di lahan terbuka. Ada 5 tahap di dalamnya. Yang pertama pembangunan persemaian, pembibitan tanaman asli gambut guna bertujuan untuk memenuhi bibit. Yang selanjutnya yang ketiga adalah persiapan lahan dan penanaman. Yang keempat, monitoring yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan persentase keberhasilan. Dan yang kelima adalah pemeliharaan. Pemeliharaan gunanya menciptakan dan menjaga kondisi produktivitas tanaman. Pencegahan kebakaran dilakukan dengan cara penyuluhan, kampanye, patroli, dan observasi lapangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.